Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Magota Manado Gorontalo Tanah Talaut. Hari ini edisi Jumat 22 Agustus 2025. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Yelin Salviani. Kita ikuti berita yang pertama dari RRI Manado. Menggunakan KRI Sampari 628, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bekerjasama dengan Koderal 8 Manado menggelar ekspedisi rupiah berdaulat menuju daerah perbatasan daerah Sangihe dan Talaut, dilaporkan oleh Bobby Sambeka. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat bekerjasama dengan Koderal 8 Manado di Pangkalan TNI AL Satrol Koderal 8 Bitung pada Selasa siang dengan menggunakan KRI Sampari 628. Ekspedisi rupiah berdaulat menuju daerah perbatasan Nusa Utara seperti Pulau Karakitang, Nusa, Marore, dan Karatung mulai 19 Agustus sampai 25 Agustus 2025. Kepala BI Sulut Joko Supraktikto mengatakan, ekspedisi rupiah berdaulat merupakan momentum yang sangat penting menandai dimulainya sebuah misi kebangsaan yang tidak hanya membawa uang layak edar, tapi juga membawa misi negara, yaitu memastikan setiap wilayah di Indonesia, termasuk pulau-pulau terdepan, terluar, terpencil, dan perbatasan, dapat merasakan kehadiran negara melalui kualitas uang yang layak dengan jumlah memadai. Pelepasan tim ERB ini menegaskan kembali bahwa uang rupiah adalah identitas, simbol pemersatu dan lambang kedaulatan bangsa. Kehadiran rupiah di daerah 3T, terdepan, terpencil, terluar, akan melancarkan transaksi ekonomi, serta memperkuat rasa kebangsaan, meneguhkan jati diri, dan memitigasi risiko penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan. Kita belajar dari pengalaman bahwa menjaga kedaulatan tidak hanya cukup dengan kehadiran fisik semata, tetapi juga dengan menghadirkan simbol negara yang sah, yaitu mata uang rupiah. Wakil Komandan Koderal 8 Kolonel Marinir Ali Sambugo mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut serta pendistribusian, pengamanan, dan pengawalan uang rupiah. Kegiatan yang kita selenggarakan hari ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut serta pendistribusian, pengamanan, dan pengawalan uang rupiah antar kantor Bank Indonesia maupun ke lokasi yang ditetapkan serta ke wilayah kepulauan terdepan, terluar, dan terpencil. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat wilayah 3T untuk mendapatkan uang yang layak edar dan banyaknya sebaran pulau-pulau kecil dan terluar menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri tanpa adanya persatuan dan kesatuan antar semua elemen bangsa. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia bertujuan mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia senantiasa mengkampanyekan cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat yang merupakan pelaksanaan program dedikasi untuk negeri. TNI Angkatan Laut memiliki sarana memadai untuk menjangkau seluruh wilayah perairan dan wilayah 3T di Indonesia dalam menjamin kelancaran roda pembangunan nasional di seluruh wilayah NKRI, di mana salah satu bagian utamanya adalah kegiatan perekonomian berupa transaksi keuangan yang menggunakan mata uang rupiah, sehingga mata uang rupiah menjadi tuan rumah tunggal dan berdaulat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemilihan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara tahun 2025 kini memasuki tahapan roadshow sebagai bagian dari pembekalan dan penguatan wawasan literasi para finalis. Selengkapnya, Aryani Kalangi melaporkan.
Pemilihan putra-putri literasi tahun 2025 kini memasuki tahapan roadshow sebagai bagian dari pembekalan dan penguatan wawasan literasi para finalis. Kegiatan ini diawali di Perpustakaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan para finalis disambut langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut Teresia Sompi, didampingi Kepala Bidang Layanan Perpustakaan Jenny Wisan. Berharap dampak positif melalui ajang ini. Dan ini ajang yang mengusung tentang literasi adalah penguatan kepada anak-anak muda untuk dapat menampilkan minat, bakat, kreativitas mereka lewat ajang. Kalau menurut kami itu bukan kompetisi, tetapi ajang untuk dapat menunjukkan kreativitas mereka, kemampuan mereka untuk saling merangkul ataupun saling mengusung hal-hal positif dan nanti berdampak kepada terutama untuk pribadi mereka dulu, baru itu bisa berdampak di lingkungan mereka pergi dan berada. Dan diharapkan nanti keterwakilan adik-adik ini yang juga mewakili beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara dapat juga menampilkan kearifan lokal dari daerah yang diusung, sekaligus memperkenalkan potensi budaya, potensi pariwisata, ataupun hal-hal positif dari daerah yang mereka wakili. Selain berkunjung ke perpustakaan, para finalis melanjutkan roadshow ke Balai Bahasa Provinsi Sulut. Di sana mereka menerima materi penguatan literasi dan sastra Indonesia dari Iren Rindo, penerjemah ahli media sekaligus fasilitator literasi. Roadshow berlanjut ke Galeri Batik Sisi Matindas. Para finalis belajar mengenai ragam batik khas Sulawesi Utara serta makna filosofi di balik desain kain batik tersebut. Rangkaian kegiatan roadshow ditutup dengan pertemuan bersama staf khusus Gubernur Sulut bidang kepemudaan, Faris Suharyo. Salah satu finalis asal Manado, Nadine Serena Howanusa, turut menyampaikan pandangannya mengenai tantangan literasi di kalangan generasi muda. Kalau tantangan dari generasi muda yang sering saya temui di kehidupan sehari-hari, terutama saya sebagai seorang mahasiswa, tentunya masih banyak orang yang minum tentang literasi ini. Karena banyak orang yang mengira literasi itu hanya sekedar membaca saja. Tetapi yang kita tahu sendiri bahwa literasi itu adalah sebuah untuk menginspirasi banyak orang, dapat menemukan informasi-informasi terbaru sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Bukan sekedar tentang membaca dari buku saja. Literasi bisa diakses dari mana saja. Kan sekarang kita kenal dengan literasi digital seperti itu. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat semangat literasi generasi muda Sulawesi Utara, sekaligus memperkenalkan potensi daerah melalui peran duta literasi. Dari Manado, Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Manado kita beralih ke berita RRI Gorontalo. Pendengar, pemerintah Desa Dunggalo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, alokasikan dana desa untuk pengembangan sektor olahraga. Fokus utama yang akan dibina pada cabang olahraga karate. Bobby melaporkan. Desa Dunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, alokasikan anggaran dana desa untuk pembinaan olahraga. Terobosan pemerintah desa ini sebagai upaya dalam mendukung pengembangan olahraga guna mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Sekretaris Desa Dunggalo, Hengki Adam, menjelaskan alokasi anggaran ini bagian dari komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Ia mengungkapkan karate salah satu cabang olahraga yang diminati masyarakat setempat. Desa itu harus melihat potensi apa yang bisa dikembangkan di desa. Itu harus disupport juga. Contohnya di bidang olahraga. Karena di sana ada pemberdayaan anak-anak desa yang nantinya bisa menghasilkan prestasi anak-anak yang berprestasi di bidang karate tersebut. Oleh sebab itu juga harus diperhatikan oleh desa. Sehingga apapun yang menjadi potensi desa itu tetap kita akan musyawarahkan di desa. Yang penting semua kegiatan yang ada dalam regulasi Permendes atau PMK yang saya sebutkan tadi itu sudah terpenuhi semuanya, maka kita lihat sisa anggaran yang ada itu kita melihat potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di desa, terutama bidang olahraga karate. Hengki mengungkapkan anggaran yang dialokasikan tersebut akan digunakan untuk menunjang kebutuhan latihan atlet seperti peningkatan fasilitas latihan dan penyelenggaraan kejuaraan tingkat desa.
Hengki Adam menambahkan selain fokus pada prestasi olahraga, program ini juga bertujuan untuk membangun karakter, disiplin, kerja keras dan semangat juang serta upaya menghilangkan perbuatan negatif di kalangan generasi muda Desa Dunggalo. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan. Perhatikan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh petani agar tanaman jagung tidak diserang hama tikus. Selengkapnya, Rusdi melaporkan. Kabupaten Bualemo merupakan salah satu daerah penghasil jagung di Provinsi Gorontalo, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak tanaman jagung masyarakat petani yang dirusak oleh hama tikus. Akibat serangan hama tikus tersebut membuat produksi jagung di Kabupaten Bualemo sempat mengalami penurunan. Iqbal Bahua, pakar pertanian Universitas Negeri Gorontalo UNG, mengutarakan terdapat penyebab tanaman jagung diserang oleh hama tikus, antaranya perubahan iklim, kemudian musim tanam dan jarak tanam. Diharapkan petani harus memperhatikan faktor iklim yang cocok untuk ditanami jagung pada saat awal musim penghujan. Demikian pula dengan jarak tanam yang menurut Iqbal sangat menentukan pertumbuhan tanaman agar tumbuh dengan baik. Menyikapi hal tersebut diminta para petani tidak harus membunuh hama tikus itu, namun upaya yang dapat dilakukan yakni melalui sistem pengendalian hama secara terpadu. Untuk mengendalikan hama dan penyakit itu tidak harus membunuh hama itu. Tapi kalau kita membunuh makin besar hama itu menyerang tanaman. Artinya dilakukan pengendalian hama secara terpadu. Pengendalian hama sejak dari dini tanaman itu, dari jenis tanaman itu kita kendalikan. Ada benih yang memang sudah dilakukan persiapan untuk menanggulangi setiap bulan pada jagung. Sudah ada dengan bombing dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari awal itu hama itu juga dengan cara bagaimana mengendalikan, menumbuhkan namanya musuh alami di lahan itu. Artinya tidak perlu petani melakukan pengendalian, tapi sudah musuh alami dari hama yang predator-predator yang mengendalikan hama. Menurut Iqbal, pengendalian hama secara terpadu tersebut dapat dilakukan dengan cara penanaman secara bergantian dengan berbagai jenis tanaman yang ada. Dengan cara seperti ini diharapkan dapat mengantisipasi serangan hama tikus. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Gorontalo kita beralih ke berita RRI Tahuna, pendengar. Perum Bulog cabang Tahuna menegaskan pihaknya tidak menyalurkan beras impor pada program SPHP. Beras SPHP yang disalurkan oleh Perum Bulog bukan lagi beras impor, sebaliknya menggunakan beras hasil produksi pertanian dalam negeri. Hal itu dikatakan pimpinan Perum Bulog cabang Tahuna, Christian Prasetya, terkait penyaluran beras SPHP di 3 kabupaten bersaudara Sangihe, Talaut, dan Sitaro. Ia menjelaskan beras SPHP yang disalurkan tersebut merupakan hasil produksi pertanian dalam negeri. Tentunya hal ini sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, di mana tidak lagi mengimpor bahan makanan berupa beras dari luar negeri karena pemerintah menggencot sektor pertanian. Dengan demikian, kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari hasil produksi petani di Indonesia. Untuk SPHP sendiri secara regulasi yang ditugaskan pemerintah adalah kualitas jenis medium. Mungkin kalau tahun lalu itu beras SPHP itu sebagian besar berasal dari beras impor, beras luar negeri ya, ada dari Thailand, ada dari Vietnam, dan ada dari Pakistan, ada sebagian juga dari Myanmar. Dan memang secara tampilan, secara visual beras-beras LN itu, beras impor itu bersih ya, bersih, putih, bahkan bisa dibilang putih sempurna ya. Namun dia memiliki tekstur yang kalau saya pribadi sih agak pra. Jadi dia mungkin kalau orang sini bilang tahambur dibanding dengan beras panen dalam negeri lokal kita. Kalau panen dalam negeri memang dia secara visual, secara tampilan mungkin tidak seputih beras impor. Namun kalau saya pribadi sih dari segi rasa saya lebih suka yang beras panen lokal, panen dalam negeri. Menyinggung soal kualitas beras SPHP yang disalurkan saat ini, ungkap Christian Prasetya, tidak kalah
kalah dengan beras impor. Ia menjelaskan bahwa beras impor diyakini secara visual terlihat cukup putih dibandingkan dengan beras hasil produksi dalam negeri, namun soal kualitas rasa masih didominasi oleh beras hasil pertanian di Indonesia. Alfa Mauri melaporkan. Selanjutnya terakhir kita akan hadirkan berita dari RRI Talaut. Berbagai perlombaan digelar pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Marzuki melaporkan. Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar berbagai perlombaan. Bupati Kepulauan Talaut melalui Sekretaris Daerah Yohanes Kabagi mengungkapkan pemerintah daerah memberikan apresiasi atas partisipasi seluruh tim dalam perlombaan tersebut. Ia menyebutkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ini bukti sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Kepulauan Talaut untuk semakin baik. Semoga lewat ketersediaan kita untuk mengambil bagian pada kesempatan ini menunjukkan kemauan kita bersama untuk bergandengan tangan di perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 ini menjadi momentum untuk Kabupaten Kepulauan Talaut semakin hari semakin baik dan semakin menjadi berkat bagi kita semua. Perlombaan yang digelar di antaranya gerak jalan tingkat SKPD, pelajar serta masyarakat umum dan lomba tarik tambang. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marzuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Setelah dilakukan evaluasi, satu unit truk yang jatuh dan tenggelam di perairan dermaga Lirung akhirnya berhasil diapungkan dan ditarik ke darat. Selengkapnya, Robert melaporkan. Setelah 2 hari dilakukan upaya evakuasi terhadap satu unit truk ekspedisi yang hilang kendali, jatuh, tercebur, kemudian tenggelam di kedalaman 15 meter perairan dermaga Pelabuhan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut. Saat akan turun dari kapal motor penyeberangan atau feri beberapa hari lalu, truk yang sebelumnya memuat sejumlah galon air mineral tersebut berhasil diapungkan oleh tim penyelam God Life Dive Center dibantu masyarakat. Ketua tim penyelam God Life Lacandu mengatakan proses pengapungan truk seberat kurang lebih 4 ton menggunakan teknik pengapungan dengan memanfaatkan 20 drum kosong karena tak ada balon. Sebanyak 5 orang penyelam pun diturunkan saat proses tersebut. Kita menggunakan material yang ada di sini, yaitu ada drum. Ya, kapasitas drum itu, satu drum itu bisa mengangkat 250 kilo. Jadi dengan tonase dari truk tersebut kurang lebih 4 ton, berarti saya menggunakan kurang lebih 20 galon atau drum ya. Ya inilah yang saya pasang kemarin. Kenapa kemarin gagal muncul dan tenggelam lagi? Itu karena besi yang kita pasang di mulut drum itu kurang besar. Akhirnya dia lolos dari mulut jadi bengkok. Nah, hari ini kita rubah lagi, kita pasang dengan yang besi lebih besar. Ya berhasil kita apungkan pada jam kurang lebih tadi jam 10 itu sudah naik. Nah, prosesnya dibawa sampai ke daerah Pelabuhan Speedboat. Ya sekarang sudah berhasil naik di atas jalan. Ini karena berkat perlindungan Tuhan, dukungan dari masyarakat, kemudian tim selam kita. Saya bersyukur keterlibatan pemerintah, keterlibatan masyarakat, kerjasama yang baik, kami tim selam, semua juga diberikan keberhasilan. Ini kita harus berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk masyarakat yang telah bau-membau, tolong-menolong, rasa penanggungan. Ini yang kita jaga betul agar pelaut bisa tetap maju dan jaya. Setelah berhasil diapungkan, truk tersebut kemudian ditarik secara gotong royong ke daratan. Diketahui meskipun tak ada korban jiwa saat peristiwa terceburnya truk, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Jumat 22 Agustus 2025. Saya Yelin Salviani, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan selamat sore untuk Anda semuanya.
Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.